Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Prasetyo Wibowo. Nomor induk mahasiswa 2019-23006 dari program studi Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman yang menjelaskan tentang interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Yang keempat, antarmuka manusia dan komputer. Yang kelima, memori manusia. Yang pertama, pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu objek yang berinteraksi mengalami hambatan. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang berikutnya, tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, menghasilkan sistem yang bermanfaat. Sistem yang dibuat memiliki manfaat dan mudah dioperasikan baik user individu maupun berkelompok. Yang kedua, fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Yang ketiga, keamanan. Semakin meningkatnya teknologi informasi, maka faktor keamanan ini sangat penting untuk ditambahkan dalam sistem yang akan dibuat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Efektif dan efisien sangat berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya. Yang berikutnya, ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer memiliki 3 komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Manusia merupakan pengguna user yang memakai komputer. User ini berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menggunakan komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware, software. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip kerja komputer terdiri dari input, proses, dan output. Komputer ini akan bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. User memberikan perintah pada komputer dan komputer mencetak atau menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Yang berikutnya, model yang menggambarkan konteks cara manusia berinteraksi dengan komputer dan proses pengembangan sebuah interaksi seperti pada gambar berikut. Yang berikutnya, antarmuka manusia dan komputer. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Antarmuka pengguna ini menggabungkan elemen sistem, elemen pengguna, dan interaksi di antara keduanya. Tetapi, tampilan antarmuka akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan peralatan yang memadai. Yang berikutnya, memori manusia. Sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori, ingatan. Seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi, memori manusia berisi semua pengetahuan dari urutan perilaku. Memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang berulang, menggunakan bahasa, menggunakan informasi yang baru diterima melalui inderanya, mengidentifikasi dan menggunakan informasi yang pernah diterima dari pengalaman masa lalu. Di sini ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau memori kerja bertindak sebagai tempat penyimpanan data sementara, digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Memori dapat diakses dengan cepat kurang lebih 70 meter-second dan penghilangan cepat kurang lebih 200 milisecond dan memiliki kapasitas memori yang kecil atau terbatas. Yang berikutnya, memori jangka panjang. Memori ini diperlukan untuk menyimpan seluruh pengetahuan dalam jangka waktu lama.
merupakan tempat penyimpanan seluruh pengetahuan, fakta, informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Memiliki kapasitas besar atau tidak terbatas, kecepatan akses lebih lambat, dan proses penghilang yang pelan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.